Ayahanda yang terhormat Bapak Kiai Haji Gubronsa, kepada beliau dipersilakan. Ummatin ukhrijat lil alamin, ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia para alim ulama dan guru-guru agama, yang terhormat pimpinan Majelis Alim Hidayatullah beserta jamaahnya, yang terhormat para ketua RT, yang terhormat panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul, yang terhormat rombongan Maulid Al-Habsyi, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Hidayatullah dan umumnya kepada para undangan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah limpahan taufik dan hidayahnya serta kudrat dan iradatnya, sehingga kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat pula kita berhadir di tempat ini guna bersama-sama kita mengagungkan, merayakan, memperingati yakni Maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau pula kita sampaikan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi ila yaumil qiyamah. Jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menyampaikan ceramah di pagi hari ini, maka ulun pribadi tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Ta'lim Hidayatullah, juga kepada panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul yang mana telah berkenan mengundang diri pribadi ulun, juga sekaligus mempercayakan kepada ulun untuk mengisi acara di pagi hari ini. Seandainya di dalam ceramah nanti terdapat kejanggalan, kekurangan, atau tutur kata ulun kurang berkenan di hati jemaah sekalian, maupun ulun sengaja atau tidak, maka ulun pribadi tidak lupa mengaturkan ucapan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya, serta banyak-banyak
Jamaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad, bukan hari Minggu, bukan Ahad. Arab itu Ahad. Asa. Nah, asa. Jadi kata asa itu sampai kiamat tetap asa. Tapi kalau satu akhirnya bisa dua, bisa sekian. Nah, Ahad, asa. Bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1431. Bulan nasionalnya tanggal 14 Maret 2010. Jadi insya Allah tinggal 2 hari lagi Rabiul Awal akan meninggalkan kita semua. Perkenankanlah ulun mengajak sampian seberatan. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan yang hadir pada hari ini maupun di dalam rumah, di pelataran rumah, nang pemasak situ, diberkahi oleh Allah umur panjang, disehatkan badan zahir dan batin, dimurahkan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita sekalian dari dunia sampai yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Doa sirahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi jangan putus doa. Siapa kalau berdoa sombong. Nah, doa Allah Ta'ala itu suka dimuyaki. Nah, suka dimuyaki, suka. Jadi bila dimuyaki itu bisa kadutnya tunjuk sidenya. Nah, seperti kita lagi halus calon mama duit, duit aja deh. Tapi tetap kita tunggu duit. Nah akhirnya kadutnya ditawakannya belentas semuanya. Ya, nah itu baik. Nah terus nikahnya masuk akal kelak. Nah jadi doa itu penduduk Mekah melumpuhkan tentara Bagajan dipimpin oleh panglimanya Abraha dari negeri Habsyi. Lawan apa? Lawan doa di balik gunung-gunung. Doanya jadi gelapung seberataan, jangan di suratul Fil. Nah, kalau Abraha itu dilawani perang ada dengan tahannya, ya, gajah. Jamaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal sebagaimana kita ketahui bersama ada 3 peristiwa yang terjadi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama maulidnya Rasulullah lahir. Itu jangan disambat mulut gue lah, maulid. Bila mulut untung, Ustaz lah. Nah, untung musuhnya aqua apalah. Pais, ini ada paisnya. Mulut, jangan mulut, jangan lah. Jadi menurut di dalam hadis Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, Senin menjelang subuh, tahun 571 Masehi, atau disebut dengan tahun Gajah. Yang kedua yakni hijrahnya Rasulullah. Hijrah itu berpindah lah, mengungsi dari kota Makkah ke kota Madinah. Juga terjadi tanggal 12 Rabiul Awal, Senin, cuma tahunnya berbeda. Dan yang ketiga yakni wafatnya Rasulullah SAW, juga tanggal 12 Rabiul Awal, Senin, tahunnya berbeda. Jadi keadaan manusia nam biasa ini kan lah
lahir, hijrah, wafat, tanggalnya sama, bulannya sama. Nang manusia biasa. Rasulullah manusianya, tapi manusia luar biasa, masya Allah. Jamaah Maulid Rasul yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW dikisahkan dalam hadis di dalam rahim ibu silin duduk tasahud, duduk tahiyat. Tahu? Bila orang Islam kada tahu duduk tahiyat, kata laluan, ya kan? Maupun laki-laki bini-bini kada bisa duduk tahiyat, cuma kata laluan. Itu Islamnya ketipi aja lah, Islam keturunan. Nah, duduk tasahud Rasulullah. Masakan jad hak wajib wujud, diri yang wajib ada, jangan membicarakan yang kada ada. Bila satu majelis memanggil membicarakan gurunya yang kada ada itu, sampai mampus ada kesimpulannya ya lah. Tidak ada jumlahnya, yang kada ada dipanggil, yang ada ditiadakan sama. Nang ada. Rasul masakan jad hak wajib wujud. Jad itu diri, hak benar, wajib, wujud itu ada. Itu apa artian Rasulullah? Duduk tasawuf, duduk tahiyat menggambarkan huruf apa itu? Itu satu ilmu Rasulullah sudah mengadakan. Satu ilmu itu. Bukan tinggal kayak saja itu toladan ilmu. Rasulullah sudah menggambarkan di dalam rahim. Dan Rasulullah SAW lahir sudah bersufit, sudah bersunnah, sudah. Jadi tidak ada kotoran. Nah ini sudah bersunnah menandakan apa? Artinya sudah ada terlebih dahulu, ya. 2000 tahun sebelum Adam sudah ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih, ya kan? 2000 tahun sebelum Adam. Jadi bila ada ilmu tasawuf di bawah pada Adam itu sudah ketinggalan lah. Apa jawabannya dia lah. Nah, momennya ada titik, apa itu? Mun ada titik ada namanya tikakan, iya loh Pak. Nah, banyak ujar gurunya, nang ada titik aja, wah ini mesti ada namanya tikakan kan? Nah, tadi dia sudah. 2000 tahun sebelum Adam di dalam rawi-rawi Maulid ada Syaraful Anam Ad-Dibai Al-Habsyi ada. Jadi ujar Rasulullah, aku hendak ke dunia, maka aku melalui kedua ibu bapakku yang nikah secara Islam. Nah ini kata-katanya aku hendak ke dunia, artinya sudah ada. Tidak sedih, pakok kakak. Ini siapa Rasulullah sebenarnya? Ya, nah kita ini berataan siapa? Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah. Ya, nah sudah gampang-gampang siapa Rasulullah. Makanya bila membaca Fatihah itu jangan kurang ajar loh Rasulullah. Kalau anak mau hukum makan, nah tadi sudah minta ampun, maaf, minta reda, minta halal, bisa besarikan ya lah. Bila seorang baca Al-Fatihah kurang adab tuan Rasulullah, kurang. Sekurang-kurangnya ila syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Nah, itu. Jadi cucuk aja ucapannya dia. Hal ini menambah ilmu, ya kan? Nah, bukan mengurangi. Kira-kira. Nah, dari beliau aja. Allah, ulun nangka berapa nih? Di sini ceramah ketiga lah. Tiga lah. Oh, ketiga. Diundang alhamdulillah. Jadi hanya sedikit aja lagi pada datang.
kesulisih nih kan. Nah, habis waktu lah ini enak jam 2 ada ceramah malam, nah esok sampai akhir siang malam. Jadi hanya datang sampai 4 malam. Nah, maka ulun berceramah ini dipinta oleh panitia angka KNIA dipanggil lah ada luar. Sampai dipinta oleh panitia ke dalam mulai intisarinya maulid apa. Nah ini intisarinya kan. Nah, jamaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah. Jadi kalau membicarakan tentang Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad itu ada 2 rupa. Ada 2. Kalau dalam ilmu, kalau itu Rasul 3 kan. 3. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awalin, Muhammad nang awal. Bila ada sambatan pasti ada bandanya. Mustahil kan? Aqua, kayaknya aqua tuh. Mun kadada barangnya kan apa lah, mangaramput tuh jolim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, Muhammad nang akhir. Sebuting lagi kalau Rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahid. Apa itu maksud Muhammad nang sekarang? Ya kan, nang wayah ini. Maka itulah toladan sebaik-baik. Ada tadi dibaca Ustaz Malasan. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pel amar ini pel amar. Apa arti pel amar? Perintah, jangan dilalai-lalai kan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan ikutan sebaik-baiknya balita. Cuma masalahnya pada diri Rasul, bukan Rasulnya. Hati-hati. Banyak salah bawa ke Rasulullah, banyak Rasul. Maka tadi ulun bacakan Madinatul Khataman Nabi dan penutup para nabi. Tidak ada lagi bila ada nabi selain pada Madinah. Bila ada zalim, tapi pada zat, pada diri. Jadi tetap aja syahadat itu bilanya pada diri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya kelak kada gampang-gampang sanksinya merubah syahadat itu bang. Bilanya pada Rasul ya nah. Asyhadu an la ilaha illallah marhasan Rasulullah. Pada rasna banyak benerang Rasul. Iya kan? Nah, ini perlu penjelasan itu kan. Berapa tangkap kurang bulunya. Sedaya Rasul. Awak pecelumur licak pekaku Rasulullah. Jemaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah. Sedangkan apa yang banyak bu? Nah, yang dibicarakan dalam ilmu ma'rifat hanya 2. Ada 2 rupa. Rupa yang pertama rupa kadim lagi ajali, itu 2000 tahun sebelum Adam. Apa arti ajali belum lahir? Rupa kedua yang menjadi nabi dan rasul. Nah, rupa ajali ini yang dimiliki. Maka kepada ajali itulah Allah berfirman. Apa aja Allah? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Quran. Kasih itu aja tumbuknya Quran ini. Ada dalam wadah Adam, Nuh dan sebagainya. Wal awwalu awal ikam itu aku Muhammad dari Allah. Wal akhiru akhir ikam itu aku Muhammad. Nah, disambat Allah Ta'ala. Wa jahiru jahir ikam itu aku Muhammad. Wal batinu batin ikam itu aku. Nah, sebuahan kelak. Sebuahan. Demikian mulai ujung rambut sampai ke ujung 12 kaki.
Jangan luar dalam tu belain, ya kan? Nah, bila kulitnya tuh ini isinya kue ini juga, sahabat. Bijinya kan biji kue ini juga kan mau biji bija, ya kan? Nah, kenapa? Karena asa zat, asa sifat, asa asma, asa af'al. Mohon ampun ulun bak bicara keras. Nah, bamang gulunya pina loyok, bener ngantukan orang kira. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsau tak ada nama ngantuk, lu ceramah ini nggak diwar-waran ya. Jamaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah. Nah itu kalau melihat ayat tadi, ya habisnya ikuman ya lah. Nah, cuma hati-hati. Makanya Allah itu memadahakan. Ujar Allah, apa-apa perkataan Muhammad itu ya perkataanku. Misalnya, cuma engkau jangan menuduh aku. Nah, ujungnya ini. Sampai Allah mengatakan, bila engkau melihat wajahmu, rupaku, muhaku, ya Allah, lihat wajah Muhammad itu engkau telah terlihat aku. Masya Allah. Cuma kau jangan menuduh aku. Itu saya keluar. Iya, kau dah. Dan laos di keluar di talang. Jadi baru ke keluar juga dengan bulan-bulan. Nah, nah ini. Jadi supaya jangan tak tuduh, dicari lah, dicari. Nah itu nang keluar dalil di apa guru anda mengetahui itu nyaman aja. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dicapai hanya dengan belajar, ya kan? Nah lalu belajar itu buat doa Nabi Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Barang siapa meninggalkan belajar berdosa, ya kan? Nah, alhamdulillah beliau ini mau apa mengorbankan diri untuk membimbing itu. Rugi bila ada umpat. Seminggu sekali ada 5 johor kan badak rugi ulun malah rugi besar. Perumahan 1000 borongan dilupakan loh di majelis kalian merupakan bagi orang yang tahu, ya kan? Nah 1000 borongan banyak duitnya gue jual ngomong-ngomong habis duitnya kalau ilmu kan udah habisan kan? Nah duit kenapa dibantas. Jamaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah. Nanang ajali itulah sebenar-benarnya diri. Itu ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajib mengenal kepada diri. Mintu kelak. Nah, wajib. Hukumnya wajib. Barang siapa selama hidup, siapanya kiai kan siapa? Kada kenal lawan diri, kada pinandu lawan diri, kada tahu lawan diri, seluruh amal ibadahnya sia-sia. Nah apa jadi digawi? Sampai betulau dahi sujud. Ya, nah ada jemaahnya betulak dia. Jadi pecah. Ahli sujud kesana. Nah. Jadi ulun tahu jalur kayak jenang ilmi lah kalau guru yang tadi ada bina bertanda-tanda ini kok ada sujud sih dia ya nah Allah kanda sekumpul dan sujud tu bilang nah jemaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah karena orang yang ma'rifat kepada Allah orang yang kenal terhadap diri, ya kan? A'lamukum bi rabbihi, a'lamukum bi nafsi. Orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah, orang yang lebih kenal terhadap dirinya. Mintu kalau tak. Nah, lamun dalam diri kada
karena pinanu kana tahu apa hendak ma'rifat lawan Allah. Kepelintingannya lo jadi Allah Ta'ala aja lalu, ya kan? Nah, menjadi Allah Ta'ala untuk balas larang. Minum di warung berutang, Allah Ta'ala berutang duduk lah. Mau, ya? Makanya marimba, main golok, ropok, apa merincang, Allah Ta'ala merincang. Akunnya. Coba pikirkan dia. Allah Ta'ala itu kadu makanan, kadu minuman, ya kan? Nah, makan minum, berbini, berdagang, sakit Rasulullah. Nah, siapa Rasulullah sebenarnya? Itulah orangnya yang mengandung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya bahwa Rasulullah itu mengandung rahasia? Di dalam hadis kudusi, ujar Allah, al-insanu sirri, bermula insan itu rahasia, wa ana sirrahu, dan aku rahasia. Ini insan kami, manusia yang paling sempurna. Kalau nisbah ke diri, itulah yang sebenar-benarnya diri. Itu diri Rasulullah di hadis kudusi. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis kudusi daib, keramput. Kedada perawinya, memang kedada perawi. Apa sebabnya ulun jelaskan? Hadis kudusi memang kedada perawinya. Bukhari lain, Muslim lain, Abu Hurairah lain, kedada. Kenapa? Itu dialognya atau percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat mata lawan julungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril ya kada tahu ya. Nah, madahkan daib pada perawinya kurang ilmu ngaji. Kajian seorang dikitannya madahkan daib punya kada sahih. Nah itu ditahulah ya. Nah, empat mata. Nah itu disebut hadis. Percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berubudiyah. Lamun berubudiyah bercakapan itu harus firman Allah. Kenapa jadi hadis? Itu kisah saja berubudiyah itu ya. Nah, kisah saja berubudiyah. Lamun berubudiyah empat mata, itu berubudiyah antara zat dengan sifat. Asalnya, nah, biar kau rancak kalau terjadi ya, mendam duduk asap pandai di sini lah. Nah, yaitu orangnya. Nah, nama nyuruh ke sini, maka itu jadi raja, ya kan? Nah, maka kalangnya itu sidik ke depan nang dusta. Nah itu nang maha tahu dan memberitahu ke sini. Nah, jadi bilanya kada tertinding lagi, diangkatnya ini menjadi orang mukarrabin, orang yang paling disayang. Jadi ujar jat itu bependar, hai sifat, kehendak ikam itu ya kehendak. Nah, nomor wahidan, kada begawian, bukan begawian, takutnya aja, kalau begawian. Nah, jadinya sudah, kehendak ikam itu ujar jat ya kehendak. Nah, sudah. Nah, wayakun jadilah dia. Nah, ada ini masih ke dinding, tapilah masih kehendak seorang juga yang karena mau cari masih kan. Nah, cak gagal. Kalau sudah kehendak jat itu, ulun sudah bukti apa? Nah, jemaah Muhammadul Rasul yang dimuliakan Allah, wajib mengenal diri. Man arafa nafsahu, banyak dalilnya kan. Barang siapa kenalkan dirinya, faqad arafa rabbah, niscaya terkenal akan Tuhan. Itu kalau wa man arafa rabbahu, dan barang siapa telah kenal pada Tuhannya, fasadal jasad, niscaya panalah jasad. Nah, itulah ikhlas berdiri sholat. Lamun wujud seorang ini berjungkung dan harapan ikhlas, wayang naun al-maun, celaka orang berbuat riak. Bila ada wujud manusia ini gedam kamar buce, serangan aja ulang balik riak, ya kada?
itu alladzina hum yura'un lah wa yamna'un al-ma'un. Nah, itu nang ikhlas khusyuk biar baca Yasin antak mau salik lamun ujud salam berjongkok kada ikhlas ujud kajambun ujud angkau tu dosa syirik aja gawian selawasan bela bah. Jemaah Maulid Rasul yang dimuliakan Allah, wajib mengenal diri. Cuma undang-undangnya perlu dikaji undang-undangnya. Apabila sudah kenal lawan diri, tahu lawan diri, pinandu lawan diri, yang menuduh Allah Ta'ala itu, wah, ada dalam awak Allah Ta'ala hancur batang tubuhnya ya. Allah itu kada di dalam, kada di luar, kada di hadapan, kada di belakang, kada di kiri, kada di kanan, kada di atas, kada di bawah. Mintolah. Nah, kalau ini bisa mandiri, ini kok ada tahu juga jalan ya. Jangan itu dituntik, minum dulu lah. Ulun kada takabur. Nah, di majelis ini nah. Ada nang pina tarang-tarang tangguh ulun berceramah hadir ini tarang benar lah. Nah, jangan padahal tarang upi itu tarang lang ada tarang tangguh jalan. Nah, ada juga bayangan tarang benar ini siapa hadirnya lah. Ini tarang upi aja tarang lah upi itu juga tating jangan tarang tangguh jarang lah. Bang itu angkatan yang beribu, anu itu tanggung menanggung anu nah, bertumpuk mata pas, ini tarang upi, tarang upi lo, betul kan kamu ada melihat apa? Nah, jemaah Maulid Rasul yang dimuliakan Allah, jadi wajib mengenal diri, kada wajib mengenal Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah mencegah kamu, melarang kamu, menangati kamu untuk mengenali kunci jatnya. Ya kelak. Nah, sababnya dicari. Ujar Allah nang wajib engkau pikirkan tentang batang tubuh engkau nang ada ini. Nah, ini nang ada caranya kan? Asalnya engkau itu kada ada lalu ada, maka nang ada dikembalikan kepada tiada. Ya, nampak sadar jasad tadi kan. Nah, makinnya banyak bergerak, makin banyak pahala. Lamun berpandai pahala, tapi orang itu kan mikirin pahala kada. Nah, bila masih beribadah memikirkan pahala, sirik. Orang nang itu kan cuma itu kalau pandai pahala makin banyak gerak, lebar, garu-garu, masih catatan itu, dah pahala itu. Nah, ada orang itu hutan beneran, nah batal aja. Itu gitu nama datang batal, sebatal juga, ya. Nah, coba orang sufi itu, lu lah, hatta kumpul orang sufi ini sembahyang lah. Nah, kalau abu-abu Allah Akbar ini kesurupan, memacul kesurupan. Nih, berdiri berbacaan, kesurupan. Nah, orang sufi, kalau orang kan sampai ilmu aku jadi itu, lah batal aja. Nah, orang batal. Nah, ini perlu dikaji lah ilmunya. Jemaah Maulid Rasul yang dimuliakan Allah. Jadi untuk mengenal kepada zat hak wajib wujud, yakni kepada diri, maka itu harus menuruti anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kada menuruti Rasulullah luput, karena Rasul aja yang tahu rahasia Allah ini. Kita ini anggapnya kita ini nang bungul kan. Bila kada bertakun lo nang tahu. Beberapa hari pak sorangan cagal kecabur biar pak cagal sasak saja. Nah, sudah dikatakan Quran toladan sebaik-baiknya bagi kamu Rasulullah. Jadi jemaah Maulid Rasul hari ini sedikit ulun
apa senggol siapa Rasulullah itu. Lah sebenarnya Rasul pangkat sidin, Nabi pangkat sidin juga, Muhammad asma sidin, nama Habibullah titel sidin. Orangnya siapa? Orangnya itu siapa? Ya, jangan tahu Rasul aja. Maka bila tahu orangnya ini, masya Allah, Allah berjanji di dalam Quran. Napa ya Allah, wa ma kana Allahu liyajibahum wa anta fihim. Dan tiada Allah akan merajat mereka selama engkau ya Rasulullah hadir di antara mereka. Quran maksud di antara itu bukan di halapat ini kan, bukan. Bagi apa guru di antara jumlah sekian ini nah ada Rasul pada seseorang, jangan pekaku Rasul, jangan ada Rasul pada seseorang, Allah kada mengajak lah. Nah Quran itu Anfal 33 bukan lah. Nah jadi ilmu ma'rifat ini keterangannya komplit dalam Quran. Cuma orang bahari mengajarkan pada tahu ayat-ayatan lah. Sidin kita tahu ayat-ayatan. Nah sayur terahai wah ini keterangan hadis Quran kan. Nah maka itu yang diwariskan apa Rasulullah ya kan. Nah taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara yang tidak akan sesat kamu selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah isinya ini lah, jangan kena isuk upang kapit Quran dan Hadis kapit lah, bukan isinya isi Al-Quran. Nah jemaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah, jadi untuk mengenal kepada diri, yakni mengikuti anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi? Mutu qoblan kamu, matikan oleh kamu akan diri kamu sebelum lagi kamu mati. Nah jadi mati itu ibu jangan menghadang kaina dimini mati sekarang. Maka untuk mengenal kepada diri kada kawak kada melalui mati hadisnya. Jadi bila mati dimini ngarannya mati lawas. Nah ada ditanya lagi oleh Musa Nangkir, jamin kada ditanya lagi. Ini mati lawas. Yang ditanya orang mati hanya lah. Mati lawas kan ditakuni lagi. Ada yang menakuni lagi. Makanya Abul Hawas itu yang sering dikatakan orang Abu Nawas, pada itu Abul Hawas, seorang aulia Allah di Baghdad itu kan. Ini bermajelis gini wasiat, hai sekalian muridku sini, bila aku berdulu meninggalkan dunia ini, maka aku kapan lawan kain kelambuku itu. Kelambu nama 40 tahun, kelambu aku tutut kan. Nah betul lampuan biar dirandam dengan sojape kada mau bilangan. Nah ini satu iktibar ilmu ini. Nah bukan kisah. Jadi wasiat wajib dilaksanakan. Jadi jangan ada wasiat lah. Lapang banyak asal keluar kampung. Kemudian dia anjir. Lalu anak gua aku tuh bila meninggal antara keluar. Nah itu wajib kok. Ada usaha bukan buminya itu. Bukan buminya, ilmunya seseorang itu nah. Yang diangkat dari timbe tengah banyak. Nabi Khidir mengambilnya. Nah ilmunya. Biar mati di Makkah, merasa jadi hantu, tetap jadi hantu. Percaya kan tak? Nah, bagus mati di Makkah ya. Merasa jadi hantu, kajian jadi hantu juga lah. Nah, biar dia anjir ini bertanam, kalau ilmunya sampai, tetap diangkat. Sulusun dan puluh kalau jannatahu bi garis, ada dihisab, ada diperiksa. Nah, jadi kan dosa berwasiat lah, dosa baik menang ada duitnya, misalnya ada duitnya, nah utang sautang berutang kan,
anu tau utang malih mana ditagih. Lah, utangnya nyaman ditagih sama kerampokan. Dan yang canggih-canggih itu nafsirkan canggih itu cangkal botang malih ditagih. Canggih kan. Nah, jemaah Maulidul Rasul yang dimuliakan. Nah, untuk mematikan diri itu harus memakai sifat 20. Yang ditiadakan sifat 20 itu. Bila pengajian, pengenalan diri kada dibuat sifat 20, udah bampi aja melapah awak. Dan nah, ini panggil Bapak kan sifat 20 pada dibaca. Nah, kenapa jadi mematikan diri itu jadi harus pakai sifat 20? Alasannya apa? Dalam ilmu itu mematikan diri itu jadi harus pakai sifat 20 karena keadaan kita ini bersifat sebagaimana yang ada, ya kan? Nah, tidak boleh ditiadakan sifat ini. Nah, lalu sifat 20 itu disebut satu persatu. Kalau di majelis ulun terus hafal sikung-sikung lah. Mulai wujud kita baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyat anan, ya kan? Kemudian kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam itu 6 tambah 7 13. Terakhir qadirun muridun alimun hayyun syamiun basirun mutakallimun itu pulang 13 tambah 7 jumlahnya 20. Nah, inilah yang dikatakan oleh Islam 72 golongan sifat 20. Itu 72 golongan menyambat memandir sifat 20. Islam ini ada 73 golongan. 72 golongan di dalam hadis dikisahkan masuk neraka dulu hanya masuk surga. Percaya? 672. Jadi satu aja. Nah, dikatakan satu golongan sulusun yadkhulu nal jannata bighairi hisab. Sepertiga mereka masuk surga tanpa dihisab. Mulai sekartel maut ada dicabut oleh Israel jamin. Saya ulun wani bersaksi. Pada kedua ini Israel cabut. Wujud sudah lu saksikan nama membawa ilmu itu. Kedua ini Israel. Di Barjah kada ditanya kurang satu golongan. Tetian serta mustaqim kada melalui. Langsung itu sesuai keterangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya ada 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada bulik salah satu ini tertinggal, terus keempatnya. Tertinggal syariat batal. Nih, nah. Tertinggal syariat. Seharian kita akan naik ke mudong. Jadi sahabat dan jin, ya kan? Jin itu untuk angkat. Minum nah, bila nyuruh syariat, minumlah. Nah, dia tinggal syariat, gabung. Jemaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah. Nah, itu ditanyakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ujar Sayyidina Ali, apabila seseorang itu memakai ilmu semacam syariat, termasuknya nah Allah Akbar, ba'amaliyah pokoknya beingusan, gak ada sapu ingus kita tasbih lah, apa-apaan dibaca. Nah, ujar Ali, apabila yang mati dalam kuburnya macam apa? Rasul kalau mustahil tambus penglihatan sini. Ujar Rasul ya Ali, apabila seseorang itu memakai ilmu semacam syariat, termasuk amaliyah macam-macam. Apabila mati dalam kuburnya hancur, rukun, tulang belulang.
apa. Nah jadi jangan jangan berprinsip penting digawe sembahyang, penting digawe bila sampai Ramadan penting puasa, agar kebinasaan. Ilmunya dituntut. Ilmu guru lain, baca lain, itu bacaan kan, ilmunya lain, ilmu kan dibaca lagi, ilmu tahu. Nah itu dituntut, maka ilmu itu menyempurnakan amaliyah ini, maupun jahil maupun batin. Nah ujar Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya Rasulullah SAW, apabila orang tua maka ilmu pang dua macam, yakni syariat tarekat apabila mati dan kuburnya macam apa? Ujar Rasul ya Ali, apabila seorang itu memakai ilmu dua macam, yakni syariat tarekat dan kuburnya kurus kering, mampir jadi mampir pang jahaya kan, cuma kurus kering, awaknya kurus kan, dijual baik kuman orang ketemu kering, dijual kilo rugi ya lah, mensapi kamu nah kurus, beburung baik kuman tidak ketemu kering lah. Disambalin rugi kan dia lah. Nah, daging sedikit. Wih guru yang mentang-mentang awak lama mau panggil udah sedang. Seorang itu makai lubang 3 macam, dan syariat mereka hakikat apabila mati dalam kuburnya macam apa? Ya Ali ujar Rasul, apabila seorang itu makai ilmu 3 macam, dan syariat mereka hakikat dalam kuburnya lama gemuk, putih kuning lemah limam. Nah ini hakikatnya. Nah kemudian terakhir ujar Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya Rasul SAW, apabila seorang memakai lubang 4 macam, nanti syariat tarekat hakikat ma'rifat apabila yang mati dalam kuburnya macam apa? Nah ujar Rasulullah ya Ali, apabila seorang memakai ilmu 4 macam, yakni syariat tarekat hakikat dan ma'rifat, lambat gemuk, putih kuning, lemah lembut, lenyap terang kepada Tuhan. Nah, ini kena dia lagi sih bungkar. Nah, itu lagi. Yang bagi saya, ada kawan yang sepuguruan mati, apa meninggal 5 tahun di Alkah 6. Di Alkah itu ada 10 lah. Lalu Alkah ini takana jalanan dibongkar di Matapura sebulan dulu. Nah cuma di bawah lu letengnya di bawah lu. Nah dibongkar. Nang 10 tahun ada ya katongkang kamalan. Kurang 10 tahun betatan. Ini 5 tahun lingis kutang aja. Tidak rambut. Ini kalau rambut ini kan 200 tahun sih tidak apa-apa. Kain-kain ini. Bujur. Bukan dongeng. Nah 10 tahun ada, aku aja. Aturnya 5 tahunnya ada juga kan? Ya kan? Hanya, nah, tidak. Lenyap terang. Orang akan lawan diri. Pinandu lawan diri. Pada gampang-gampang. Nah. Jamaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi kalau nang satu golongan menyebut bukan sifat 20, apa 20 sifat. Nah berpaling ilmu sama. Nah 20 sifat itu mati 13. Bila ada di mati 13 itu mengaji ilmu tasawuf, ada di mati nang 13 itu tambah umur 50 tahun. Ada selesai. Jual perumahan pada ongkos kali selesai, cuma pasti tamat ya nah. Apabila antara dua kata gurunya diut murid hanya hampir kan dia lah. Nah bila kali dimati 13 alasannya usul kenapa jadi mati 13? Jadi mati 13 karena tidak memakai arti lagi. Jangan berarti lagi. Bila berarti itu manusia mengeramput. Coba, belum bayang. Qudrat artinya kuasa, ya kan? Siapa yang kuasa? Qadirun. Yalah, siapa Qadirun? Allah. Kita kan ada daya upaya. Nah, meramput kelak. Ya kan? Kau aja kesini hadir di jalan rungkau-rungkau.
mau pada ada upaya mau jadi kawan ditolongi Allah. Musia aja Allah Ta'ala aku tuh ay kabalong banyak banang gawian pada kawan nolongin dika. Iya lah. Nah, kenapa itu tuh dihamba dulu ujuru kajam dulu. Ilmu ini bila dihamba sirik, bila di Allah Ta'ala jadi kan tak khairu umur awsat tengah-tengah yang di tengah itu ustadznya nyaman ya kan, duduk di motor taksi itu jangan di muka, jangan di belakang, di penamahan punya terampak jauh dunia kan nah ya kan, di muka itu samburan kaca beserta ada nah itu hadis Nabi khairu umuri awsatu sebaik-baik perkara ambil perkara. Maka dua kenapa jadi mati 13? Dalam ilmu itu komplit alasan. Kalau ada alasannya, ini dimatinya alasannya apa? Nah, kalau ada alasannya itu apa? Mesti ada yang menakut nih kemati 13 apa alasannya? Lalu kamangai lalu sama orang rahat wadah kutu buru-buru kutu sauk memandir laharpin wala saupin. Nah, ada kok berdetakun menikah. Nang kada bahuruk itu mana? Nang kada bersuara itu mana? Itu sambetan ya lah. Mesti ada banda. Dengan situ pangjar. Nah, aku kan semua. Ya kok ngaji lagi kamu. Ngaji. Hello. Mendingan situ aja pengetahuan. Itu sambetan lah. Tiap kali sambat terus ada banda. Ya di perumahan ini musim katam tungau. Ada tungaunya lah. Nah, halus banget tungau itu. Tapi bila menyangat kamu. Nanti sangat itu beganal ada petaha ya nah kan ada kalau bandanya mustahil kan ada. Nah jadi mati 13 karena mati hakiki bukan mati manawi atau isi. Jangan diinjakan matinya lah. Nah angka 3 usul kenapa jadi mati 13? Jadi mati 13 karena yang 13 itu adalah sifatnya Allah. Ampun Allah Ta'ala nang mana wujud kita bapak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ya muhu ta'ala bin nafsi qadirun muridun alimun ayun samiun basirun mutakallimun. Itu milik Allah Ta'ala. Di dalam perjalanan ilmu Allah itu sudah tubati. Apa arti tubatil itu? Terganti. Sudah laisa. Justru itu Allah melarang. Dalam Quran wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah mencegah kamu, melarang kamu, menangati kamu untuk mengenali mukjizatnya. Nah, karena sudah tubatil. Sudah laisa ya kan. Nah jadi huruf Allah itu ada berapa huruf itu? Ada tulisannya adalah huruf Allah itu ada di ujung Hidayatullah. Nah ada 4 kan, terdiri alif lam awal lam akhir lah. Alif lam awal lam akhir itu tulisan Allah. Nah itu jangan diganakan, diproses. Nah, yang diganakan macam itu udah mau diproses. Jadi proses itu dijalankan. Nah, lama diganakan macam itu, kada rami, lah sunyi banget, kada rami. Anu bunyi burung kada ada, ya, sunyi lah. Apalagi manusia deh kan. Nah, jadi menjalankannya itu 4 huruf itu terhimpun kepada huruf apa? Kepada berapa huruf dan ke huruf apa? Lah. Nah, alif lam awal lam akhir terhimpun berapa huruf dan ke huruf apa? Jadi apabila menggunakan di huruf alif, nah sebelum ajal datang bertaubat dulu kan. Lah.
alif ini himpun apa? Nah, kemudian berdalil huruf H sama aja itu lah, karena hu-nya itu aku boleh kalim lah. Nah, kama nama himpunakan lang bujur ka lam napi. Lam napi. Tahu lah lam napi? Kayak katikan, ya kan? Tulisannya nah kalau mau menulis itu, kalau mau nyampah kasih ke ampah ke Banjar kan aku bulit ya ngomong di situ puas lah. Nah tulang napi itu bila orang menulisan napi kayaknya kan bisa menulis kok lah. Nah kayak jika katikan ini beluang lah. Nah itu himpunan daripada alif lam awal lam akhir lam napi. Nah ini lam napi ini barisnya kemana? Ke bawah pada cocok ya, udah mau berdepan kayak itu kada mau juga, udah mau barisnya rata bergaris ini. Lalu ijanya lam di atas la kan itu lah, lam di atas la apa maksudnya tiada tuh kan la ya. Nah pada kadang-kadang 4 huruf tadi ya, napinya ini kemana? Nah itu ini dicari lah, napinya itu kemana? Mesti ada tuh kan, ada mau. Cuma aku nggak tahu, dia cuma kalau mengisahkan aku mahiran. Nah, tuh udapanku mengisahkan ya. Nah, sebulan aku ceramah ini, yang dianu panitia di dalam dulu ya, jangan mau pandir sembahyang. Aku ini nggak ada sembahyang, bapak sembahyang lah, celaka sembahyang aja. Allah kadang merintahkan dalam Quran tuh as-sholat tali jika ada sembahyang, sholatlah apa? Dirikan sholat untuk ingat kepada aku. Nah, Nabi pun sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada sembahyang gitu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Sholat. Jangan sembahyang ya. Bila dia umpah di masjid Salim Hidayatullah masih sembahyang ada ilmu adanya. Ada ilmu, lu tang terus saja. Ada makai kayak ilmu. Umpet ini berapa puluh tahun di sini tapi masih sembahyang. Baru ini udah daunnya. Sembahyang itu kan sama lawan sholat. Kalau kada percaya ambil kertas tulis. Sembahyang sholat hurufnya aja kada sama ya. Nah. Awal hurufnya tuh sembahyang sih kan. Kalau sholatnya lah. Nah, udah mau. Nah, pandiriannya pun lain. Kalau sembahyang ada yang disembah, ada namanya nyembah, ada 2 kudrat. Syirik. Dan asal kata itu dari Sanskerta dewa sesembahan. Ya kan? Paling lawas sembahyang itu setengah jam ya kan? Nah imannya berdiri apa buntau tidak apa-apa lagi ya. Nah tapi kalau sholat asalnya sholatul daimah, sholat yang berkekalan. Nah dawam terus nah jahil kasifat adanya lalu ba'af'al 5 kali dalam sehari semalam rakaatnya 17. Nah kadang namanya nambang salah lah jahil. Kalau hendak nyaman hidup jahil akan lah ba'af'al bakal lakuan. Nah lain sembahyang lain itu sholat. Jadi sholat itu dirangkum situ ya zikirullah ya sholat daim ya kalimah satu. Nah jadi zikirnya itu dikala apa aja lah. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu Quran. Ada orang-orang yang ingat kepada Allah tatkala berdiri, duduk dan berbaring. Nah, zikir terus. Sambil berceramah mah zikir aja. Lah. Zikir terus. Bila dimuntung berzikir, uji orang sufi bila ikam berzikir dimuntung bid'ah.
bid'ah di hati masih hakikat itu kan, ada lupanya. Cari nang daimun berkakalan, nang kadaba ampian dikala berdiri ayat tadi kan, duduk dan berbaring sepanjang. Nah, gitu. Jemaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah. Nah, jadi 20 sifat itu dikurangi 13 sisa apa? 13 sisa itu 7. Dan ini untuk mengenal kepada diri. Nah, 7 sifat itu di dalam ilmu tasawuf itu dinamakan apa? Martabat 7 atau bijinya sifat 20. Nah, itu. Jadi apabila pengajian sudah masalah ke atas, bila kada tersambat martabat 7 itu, lah sudah kena-kena aja ampi sudah istirahat lah. Nah, martabat 7 itu fungsinya sangat penting sekali. Penting sekali. Ini jarang ada penceramah yang mau memandang lah, cari lah. Dulu kalau ada melihat majelisnya ini kan, jadi melihat situasi kondisi hanya ceramah. Dibuangkan ini kan kalau dibawakan di pahala lah. Lawan amalannya itu kadang masukkan ke surga, ada amalan kalau ada tuan guru berceramahnya amalannya amalkan masuk surga, ramput ya kan, ramput di mana ramputnya, nah hendak mampus tuh kalau baca amalan tuh kalau ya kan. Nah, maka amalan bila kalau kita baca parah ya kan. Nah, praktek tasbih lah, nggak tahu rahasianya sampai pagat tasbih. Jadi bicik banget. Jemaah Maulidul Rasul yang dimuliakan Allah. Martabat 7 itu tuntutnya kepada tubuh yang ada. Ulun mengadakan aja ilmu untuk mengenal diri, setumbang bulu kada keluar pada awak. Bila keluar biar ada pak. Jadi harapan sudah dosa. Lah, satu tumbang bulu aja kada lepas pada ini batang tubuh yang ada. Hanya ada dipanggil jangan memanggil yang ada lah. Mengalim melapah ya Allah. Lu nanti diundang adalah diundang. Majakala ini buang guru-guru. Mulai memanggil ada. Assalamualaikum. Mulik lu ambil sudah motor. Nah, guring. Enggak ada itu dipanggil kan apalah. Lah. Hah? Kan ada kesimpulan, ya kan? Nah, ini perkiraan begelas kita mendapatkan bahwa kancang lo dulu. Nah, disungkai ini. Hukumnya martabat 7 itu apabila seseorang siapa aja satu aja salah menjalankannya martabat 7 itu antam benar, maka di sana dikatakan seseorang itu tidak selamat dunia wal akhirat. Lalu martabat 7 itu turun ke dalam sholat, yakni bernama anggota 7. Anggota 7 itu sangat penting sekali fungsinya di dalam sholat. Jangan dianggap sepele. Hukumnya anggota 7 itu barang siapa mendirikan sholat, laki-laki, bini-bini, apa aja kedudukan, pangkat dan kekayaannya, satu aja salah anggota 7-nya yang benar, maka sholat seseorang itu tidak sah. Makanya Nabi bersabda itu, apanya Nabi? Awwala ma yuhasibu al-amru yaumil qiyamati sholat, fa in wajadat nakisal rudat wa sayu amali. Ini hadis Nabi. Mula-mula yang dihisab atas hamba Allah ialah sholat yang 5 waktu. Ada ditakuni yang lain. Jika didapati sempurna sholatnya, diterimalah ia dan sekalian amal. Dan jika didapati kurang sempurna sholatnya, bukan kan kekurangannya, niscaya ditolaklah ia, tidak diterima sholatnya. Itu demikian pula semua amal-amalnya yang benar. Lain sebenarnya lain sholat. Bukan sembahyang,
yang Anda bicarakan sholat. Maka Nabi mengancam orang yang meninggalkan sholat, sembahyang rajin tapi sholat kerana apa jangan? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa meninggalkan, tidak mengerjakan sholat dengan sengaja, sesungguhnya lah ia kafir yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Allah pun mengancam, ulaika humul fasiqun, kata Allah, mereka itu orang yang fasik. Nah, ini sembahyang rajin, sholat kerana kurang sholat kada sembahyang lagi. Nah, itu makin banyak gerak, makin banyak bonus. Cuma orang tuh kada menilik bonus lah. Makanya gerapan tajulur hilang dari sekarang. Mati sekarang, masuk surga sekarang. Jangan menghadang kain. Kainnya kan terdapat. Coba. Ya, lihat pojok-pojok. Terdapat yang Yunani. Jadi, kita tahulah surga. Biasanya aku sih mencari dua. Nah, ya lah. Nah, cocok. Aku nak ada rumah, ada cocok lah. Sudah dalam rumah, ya kan? Nah. Bila menghadang kainnya kada terdapat. Makanya ujar Rasul SAW, barang siapa umatku selama itu kada kena lawan diri, di akhirat sasak di sini sasak. Nah, di akhirat itu nafsi kada tahu lagi. Nih beliau nih ustadz lah, murid-muridnya kena guru tolong ulun guru, ya guru nih. Aku bin kerusuhan dua. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kan? Dia umur kiamat. Nabi Ibrahim ulun turun. Ujar Nabi Ibrahim, aku minta. Kayak apa? Hah? Nabi? Cuma Nabi Ibrahim memberikan petunjuk kepada umat sini itu minta syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaatnya Rasulullah. Rasulullah jangan kawal. Nah, maka sempian beratani pasti dapat syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man azlama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah jannah. Lah, barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kelak padanya hari kiamat. Nah, ya kalau alhamdulillah biar seberatan yang di tanah yang bermasak itu kak dapat dua. Mungkin yang bermasak itu berapa jalan kita ni lah. Oh, jangan. Nah, dulu itu dibalik lah. Tuh, kemudian apa memasak itu cacang belum tunjuk ya. Nah, awak itu kata Nabi, barang siapa mengagungkan hari kelahiran kita masuk kita. Wah, masya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisanya Allah ke Rasulullah, lah tajalinya Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau dua sebenarnya alat untuk mematikan diri. 7 sifat itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. 7 sifat itu dijalankan satu persatu. Tuntutnya kepada tubuh yang ada. Kasih ini, jangankan air. Kudrat, kuasa itu sudah terjawab. Karena kudrat itu bahasa Arab, kuasa itu bahasa kita. Usul menanyakan yang mana pada tubuh yang kuasa. Nah, bandanya yang dicari. Sifat kedua iradat, berkehendak itu sudah terjawab. Karena iradat itu bahasa Arab, berkehendak itu bahasa kita. Usul menanyakan yang mana pada tubuh yang berkehendak itu. Ada berkehendak, bandanya mana? Nah, itu yang dicari di awak sini. Ada tekan luar kan? Kemudian sifat yang ketiga ilmu tahu itu sudah terjawab karena ilmu itu bahasa Arab, tahu itu bahasa kita. Usul menanyakan yang mana pada tubuh yang tahu itu. Nah, jangan berpadah pada ilmu. Nah, di sini semuanya. Sifat yang keempat hayat hidup itu sudah terjawab karena hayat itu bahasa Arab, hidup itu bahasa kita. Usul menanyakan yang mana pada tubuh yang hidup itu. Jangan memadahkan hayun, jangan.
kita ini mati ya. Ngeramput mana gawian lah. Nah, sifat yang kelima sama atau same mendengar itu sudah terjawab, karena sama itu bahasa Arab, mendengar itu bahasa kita. Usul menanyakan yang mana pada tubuh yang mendengar. Nah, sifat yang keenam basar, bukan basar karena itu sotlah, basar melihat itu sudah terjawab, karena basar itu bahasa Arab, melihat itu bahasa kita. Usul menanyakan yang mana pada tubuh yang melihat itu. Lah, nah, disuruh tuh lah menanggungnya mata yang melihat ngerampok, ya kan? Mata ada melihat. Nah, sifat yang ketujuh terakhir kalam berkata-kata itu sudah terjawab, karena kalam itu bahasa Arab, berkata-kata itu bahasa kita. Usul menanyakan yang mana pada tubuh yang berkata-kata itu. Nah, jadi sampai ketemuan malam diaku yang tak mau ditahu lah, aku bisa baca ya. Nah, apabila 7 sifat itu sudah dijalankan satu persatu tentunya kepada tubuh yang ada ini, maka itu dinamakan mutu qoblantam, mati ngaran. Apabila sudah mati lalu hidup tidak bisa mati lagi. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo. Lalu hendak menghidupkan petunjuknya hadis. Jadi mematikan hadis adalah menghidupkan hadis. Hadis, tiap-tiap hadis ini kita maklumi yang itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jalabi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara ambil pertengahan, ke atas jangan, ke bawah jangan. Jadi pembicaraannya 6 sifat itu terhimpun kepada satu sifat, himpunnya di sifat hayat. Yuk, apa-apa 6 sifat itu kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam. Nah, kalau mangkat kenapa hidup kelak? Nah, barangnya jangan ditolongi Allah. Aku kalau ya Allah Ta'ala, aku tuh itu baru banyak bener gawian. Nah, kalau nolongi Amerika, apa? Jadi ditolongi Allah. Nang lagi halus kata anak cucu aja dijaranakan kan. Sudah Tuhan ini maupun itu. Nah, apa-apa nang anak tuh kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam. Hayat kepenangan. Nah, kuasa karena hidup bakahandak gitu kan. Nah, tahu hidup, mendengar hidup, melihat hidup, berpandir hidup. Nah, aneh sudah kan. Ya, nah, jadi ya Allah jadilah aku matanya yang dia pakai untuk melihat. Nah, makanya orang yang sudah kenal diri berbuka mata berpahala kan. Orang yang kada kenal diri berbuka mata berdosa. Nah, lagi di pulau Tilam aja orang kada kenal diri berbuka mata kan sudah membuat dosa. Semalaman suntuk beribadah orang yang kada kenal diri. Menurut Quran Karim, semalaman suntuk berbuat dosa. Nah, ayo, yang kada kenal diri, semalaman suntuk beribadah, salam-salam berdiri, semalaman suntuk berbuat dosa. Coba, selama hidup, seluruh amal ibadahnya sia-sia. Jemaah itu Rasul yang dimuliakan Allah. Jadilah aku tangannya ujar Allah yang dia pakai untuk memegang. Habis sebelah tangan. Itu. Di dalam Darul Nafis ada juga itulah. Dalam Darul Nafis ada juga. Ada juga isi kitab Darul Nafis ada. Lah, ada juga itu. Ikam ada. Nah, maka bila sudah kasih itu, masya Allah, lah, amaliyahnya yang bertumbuh tuh. Ada salam dikatek tasbih lagi, misalnya. Karena ada imun berkakalan. Apa inna lil arifin alikul nafsin darajatu alku syahid dalam hikam. Saya merusak karang. Ya sidin hinaknya orang arifillah itu sekali binak keluar masuk martabat pahala sama lawan 1000 orang yang mati syahid. Masya Allah. Nah, amaliyahnya yang bertumbuh, yang salam batasbihan. Nah, nah, di
jam berapa? Jam 12 sudah lah. Nah jadi sedang aja kan, selalu jam 2 ini pas datang ini main pulang ya lah. Jadi sekali lagi belum tekankan wajib kenal diri lah. Nah jadi mengenal diri tadi melalui sifat 27 lah, lalu 1 lalu. Nah itu asa jatnya, asa sifatnya, asa asmanya, asa akalnya. Jemaah Maulid Rasul yang dimuliakan Allah, demikianlah kiranya yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan terutama kepada pribadi ulun dan kepada kita semuanya dapat mengamalkannya, dapat mengetahuinya, karena itulah untuk bekal kita ke alam akhirat lah. Jadi bekal kita ini sanggup kita jikir aja sebutnya dari kalau berzikir. Nah, sesuai dengan Nabi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalam yakni sekadar maut la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, cuma musyahadahnya Allah itu apa, tuntutnya ke mana, dicarilah. Yang tafsir ilah apa, tuntutnya ke mana, ilah apa, tuntutnya ke mana, Allah apa, tuntutnya ke mana. Nah, itu nang berzikirnya seorang lagi. Bila seorang beli urat untuk kepacul gigi palsu itu kan ada hasilnya lah. Nah demikianlah. Mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati Maulid Rasul SAW sesuai dijanjikan Rasul tadi kan. Nah mudah-mudahan kita mulai dunia sampai akhirat mendapatkan syafaatnya, junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan pula kita diberkahi umur panjang, semoga kita dapat bertemu kembali dengan Rabiul Awal yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Demikian salah dan hilang mohon ampun dan maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang mulia Al-Ustaz Kiai Haji Gufron yang begitu panjang dan lebar dan sungguh penuh makna. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik hadirin yang berbahagia, kita menginjak acara yang kelima, yaitu doa. Dalam hal ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Al-Ustaz Kiai Haji Ayahanda Abu Mansur. Beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Hidayatullah Anjar Muara. Pada yang mulia dipersilakan dengan hormat. Ila syafaatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal alamil amilin wa salihin thumma ususan wal jamaah al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin. Sallim ala tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yuwaffi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikil karim wa min sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana saghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a لنا وبينهم بالخير رب اغفر وانت خير ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد مدامة الصلاة وصل على سيدنا محمد مدامة البركة والرحيم على سيدنا محمد بالأجسد وصل على أسماء سيدنا محمد بالأسماء وصل على قبر سيدنا محمد بالقبور وصل على تربة سيدنا محمد بالأطراف. حسبي الله ما شاء الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الوجه
صل على سيدنا محمد عدد أنوار رزقه والفتوى ورزقا يبدو لكل من يشاء بغير حساب ورزقا لا يسكن كثير من العليا خيرا بغير المحلوط بكرمك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Terima kasih baik hadirin yang berbahagia. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami